Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala khairi ma ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin sekalian, kembali kita berjumpa dalam mata kuliah Perkembangan Pemikiran Modern dalam Islam. Di pertemuan ketiga kali ini, kita akan mengkaji secara historis bagaimana pembaharuan pemikiran modern ini muncul di negeri-negeri Islam. Dan objek kajian kita yang pertama adalah pembaharuan yang ada di Mesir. Bercerita tentang pembaharuan di Mesir tak bisa dilepaskan dari pendudukan Napoleon. Setelah selesainya revolusi 1789, Prancis mulai menjadi negara besar yang mendapat saingan dan tantangan dari Inggris. Inggris waktu itu telah meningkat kepentingannya di India, dan untuk memutuskan komunikasi antara Inggris di barat dan India di timur, Napoleon melihat bahwa Mesir perlu berada di bawah kekuasaan Prancis. Karena itulah Prancis membutuhkan pasaran baru untuk hasil perindustriannya, dan Napoleon melihat ada tujuan lainnya. Alexander Makedonia pernah menguasai Eropa dan Asia sampai ke India, dan Napoleon pun ingin mengikuti jejak Alexander Agung ini. Tempat strategis untuk menguasai kerajaan besar sebagaimana yang dicita-citakan adalah Kairo, bukan Roma maupun Paris. Inilah beberapa hal yang mendorong Prancis dan Napoleon menduduki Mesir. Pada waktu itu Mesir berada di bawah kekuasaan kaum Mamluk. Sungguh pun sejak ditaklukkan oleh Sultan Salim di tahun 1517, daerah ini pada hakikatnya merupakan bagian dari Khilafah Utsmaniyah. Tetapi setelah bertambah lemahnya kekuasaan Sultan-Sultan Utsmani di abad ke-17, Mesir mulai melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul dan akhirnya menjadi daerah otonom. Sultan-Sultan Utsmani tetap mengirim seorang pasha Turki ke Kairo untuk bertindak sebagai wakil mereka dalam memerintah daerah ini. Tapi karena kekuasaan sebenarnya berada di tangan kaum Mamluk, kedudukannya di Kairo tak lebih dari kedudukan seorang duta besar. Kaum Mamluk berasal dari budak-budak yang dibeli di Kaukasus, suatu daerah di pegunungan yang terletak di daerah perbatasan antara Rusia dan Turki. Mereka dibawa ke Istanbul atau ke Kairo, diberikan pendidikan militer, dan dalam dinas kemiliteran kedudukan mereka terus meningkat. Dan di antaranya ada yang mendapatkan jabatan militer tertinggi. Setelah prestis Sultan-Sultan Utsmani jatuh, mereka tidak mau lagi tunduk kepada Istanbul, bahkan menolak pengiriman hasil pajak yang mereka pungut dengan secara kekerasan dari rakyat Mesir ke Istanbul. Kepala mereka disebut Syekhul Balad, dan Syekh inilah yang sebenarnya menjadi raja di Mesir, karena mereka bertabiat kasar dan biasanya hanya tahu bahasa Turki dan tak pandai berbahasa Arab. Hubungan mereka dengan rakyat Mesir tidak begitu baik. Bagaimana lemahnya pertahanan kerajaan Utsmani dan kaum Mamluk ketika itu dapat digambarkan dari perjalanan perang di Mesir. Napoleon mendarat di Alexandria, Iskandaria pada tanggal 2 Juni 1798, dan keesokan harinya kota pelabuhan yang penting ini jatuh. 9 hari kemudian Rashid, suatu kota yang terletak di sebelah timur Alexandria, Iskandaria, jatuh juga. Dan pada tanggal 21 Juli, tentara Napoleon sampai di daerah piramid di dekat Kairo. Pertempuran terjadi tempat itu, dan kaum Mamluk karena tak sanggup melawan senjata-senjata meriam Napoleon, lari ke Kairo. Tetapi di sini mereka tak mendapatkan simpati
dan dukungan dari rakyat Mesir. Akhirnya mereka terpaksa lari lagi ke daerah Mesir sebelah selatan. Pada tanggal 22 Juli, tidak sampai 3 minggu, mendarat di Alexandria, Napoleon sudah menguasai Mesir. Usaha Napoleon untuk menguasai daerah-daerah lainnya di timur tidak berhasil, dan sementara itu perkembangan politik di Perancis menghendaki kehadirannya di Paris. Maka tanggal 18 Agustus 1799, dia pun tinggalkan Mesir kembali ke Paris. Ekspedisi yang dibawanya ia tinggalkan di bawah pimpinan Jenderal Kleber. Dalam pertempuran yang terjadi tahun 1801 dengan armada Inggris, kekuatan Prancis di Mesir mengalami kekalahan. Ekspedisi yang dibawa Napoleon meninggalkan Mesir pada tanggal 31 Agustus 1801. Jadi, Napoleon datang ke Mesir bukan hanya membawa tentara. Dalam rombongannya terdapat 500 kaum sipil, 500 wanita. Di antara kaum sipil terdapat 167 ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Napoleon juga membawa 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani. Ekspedisi itu datang bukan hanya untuk kepentingan militer, tapi juga untuk kepentingan ilmiah. Karenanya dibentuk suatu lembaga ilmiah bernama Institut d'Egypte yang mempunyai 4 bahagian. Bahagian ilmu pasti, bahagian ilmu alam, bahagian ekonomi politik, dan bahagian sastra seni. Publikasi yang diterbitkan lembaga ini bernama La Décade Égyptienne. Di samping itu ada lagi suatu majalah, Le Courrier d'Égypte, yang diterbitkan oleh Marc Aurèle, seorang pengusaha yang ikut dengan ekspedisi Napoleon. Sebelum ketangan ekspedisi ini, orang di Mesir tak kenal pada percetakan majalah maupun surat kabar. Institut d'Egypte boleh dikunjung oleh orang Mesir, terutama para ulamanya, yang diharapkan oleh ilmuwan-ilmuwan Prancis yang bekerja di lembaga itu menambah pengetahuan mereka tentang Mesir, adat istiadatnya, bahasa dan agamanya. Disinilah orang Mesir dan umat Islam buat pertama kali mempunyai kontak langsung dengan peradaban Eropa yang baru lagi asing bagi mereka. Abdurrahman Al-Jabarti, seorang ulama dari Al-Azhar dan penulis sejarah, pernah mengunjungi lembaga itu tahun 1799. Yang menarik perhatiannya ialah perpustakaan besar yang mengandung buku-buku, bukan hanya dalam bahasa-bahasa Eropa, tapi juga buku-buku agama dalam bahasa Arab, Persia, dan Turki. Di antara ahli-ahli yang dibawa Napoleon memang terdapat kaum orientalis yang pandai dan mahir berbahasa Arab. Mereka lah yang menerjemahkan perintah dan instruksi Napoleon ke dalam bahasa Arab. Alat-alat ilmiah, teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimiawi, dan lain sebagainya. Eksperimen yang dilakukan di lembaga itu, kesungguhan orang Prancis bekerja, dan kegemaran mereka kepada ilmu-ilmu pengetahuan, semua itu menakjubkan bagi Al-Jabarti. Akhirnya beliau tulis kesimpulan terkait kunjungannya itu dengan kata-kata, "Saya lihat di sana benda-benda dan percobaan-percobaan ganjil yang menghasilkan hal-hal besar untuk dapat ditangkap oleh akal seperti yang ada pada diri kita." Demikianlah kesan seorang cendekiawan Muslim waktu itu terhadap kebudayaan Barat. Dia menggambarkan betapa mundurnya umat Islam ketika itu. Keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Kalau di periode klasik orang Barat yang kagum melihat kebudayaan dan peradaban Islam, ya, justru kemudian berbalik sebaliknya. Di samping kemajuan materi, Napoleon juga membawa ide-ide baru yang dihasilkan oleh revolusi Prancis. Yang pertama, sistem pemerintahan republik yang di dalamnya kepala negara dipilih untuk waktu tertentu, tunduk kepada undang-undang dasar dan dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sistem ini sangat berbeda sekali dengan sistem pemerintahan absolut raja-raja Islam yang tetap menjadi raja selama ia hidup, kemudian digantikan oleh anaknya. Tidak tunduk kepada konstitusi dan parlemen. Karena konstitusi dan parlemen memang tak ada dalam sistem kerajaan itu. Ide yang terkandung dalam kata republik masih sulit ditangkap, dan dengan demikian mencari terjemahannya dalam bahasa Arab pun sulit. Ya, dalam instruksi Napoleon, Republik Prancis diterjemahkan
dengan Jamhur Al-Faransawi. Jamhur berarti banyak orang. Jadi yang tertangkap dari kata republik ialah publik, orang banyak. Di permulaan abad ke-20 inilah baru muncul terjemahan yang lebih tepat, yaitu Al-Jamhuriyah. Yang kedua, ini persamaan, egalit, dalam arti samanya kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam soal pemerintahan. Kalau sebelum ini rakyat Mesir tak turut serta dalam pemerintahan negara mereka, Napoleon mendirikan suatu badan kenegaraan yang terdiri dari ulama-ulama Azhar dan pemuka-pemuka dalam dunia dagang dari Kairo dan daerah-daerah. Tugas badan ini membuat undang-undang, memelihara ketertiban umum dan menjadi perantara antara penguasa Mesir, Prancis dan rakyat Mesir. Di samping itu, didirikan juga satu badan lain bernama Diwanul Ummah yang dalam waktu-waktu tertentu mengadakan sidang untuk membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional. Tiap-tiap daerah mengirimkan 9 wakil ke sidang dewan. 3 dari golongan ulama, 3 dari golongan pedagang, dan 1 dari masing-masing golongan petani. Kepada desa dan kepala suku bangsa Arab, Diwan ini mempunyai 180 anggota. Dan sidang pertama diadakan dari tanggal 5 sampai 20 Oktober 1798. Putusan yang diambil menganjurkan perubahan peraturan pajak yang ditetapkan Kerajaan Utsmani. Sistem pemilihan ketua lembaga juga merupakan hal baru bagi rakyat Mesir. Ketika dari para anggota Diwan diminta memilih ketua, anggota-anggota menunjuk dan menyebut nama ulama yang mereka hormati, Syekh As-Sarqawi. Penunjukan serupa ditolak oleh penguasa Prancis sambil menjelaskan cara pengadaan pemilihan. Yang ketiga, ide kebangsaan yang terkandung dalam instruksi Napoleon bahwa orang Prancis merupakan suatu bangsa, nation, dan bahwa kaum makhluk adalah orang asing dan datang ke Mesir dari Kaukasus. Jadi sungguh pun orang Islam tetapi berlainan bangsa dengan orang Mesir. Juga maklumat itu mengandung kata-kata umat Mesir, al-ummatul Nusriyah. Bagi orang Islam di waktu itu yang ada hanyalah umat Islam, al-ummatul Islamiyah, dan tiap orang Islam adalah saudaranya. Ia tak begitu sadar akan perbedaan bangsa dan suku bangsa. Yang disadarinya ialah perbedaan agama. Oleh karena itu, untuk menterjemahkan kata nation ke dalam bahasa Arab juga sangat sulit. Kata Arab yang dipakai adalah al-millah. Maka dibuatlah al-millah al-Faransiyah untuk le nation française. Millah berarti agama. Kata Arab yang kemudian dipakai untuk nation adalah kaum, sya'ab dan ummah. Inilah beberapa ide yang dibawa ekspedisi Napoleon ke Mesir. Ide-ide yang waktu itu belum mempunyai pengaruh yang nyata bagi umat Islam. Tapi dalam perkembangan kontak dengan Barat di abad ke-19, ide-ide itu makin jelas. Kemudian diterima dan dipraktikkan. Nah, ini pun ekspedisi Napoleon membuka mata umat Islam Mesir akan kelemahan dan kemunduran mereka. Untuk melawan tentera Napoleon yang telah menguasai seluruh Mesir, juga menyerang Suriah, maka Sultan Salim III mengumpulkan tentera. Salah satu di antara perwira dari pasukan yang disediakan bernama Muhammad Ali, seorang keturunan Turki yang lahir di Kawalla, Yunani, tahun 1765 dan meninggal di Mesir tahun 1849. Orang tuanya bekerja sebagai penjual rokok dan dari kecil Muhammad Ali harus bekerja. Ia tak punya kesempatan untuk masuk sekolah dan dengan demikian ia pun tak pandai menulis apalagi membaca. Setelah dewasa, Muhammad Ali bekerja sebagai pemungut pajak dan karena kecakapannya dalam pekerjaan ini, ia pun menjadi kesayangan Gubernur Utsmani setempat. Akhirnya ia diangkat sebagai menantu oleh gubernur tersebut dan mulai dari waktu itu bintang-bintangnya terus menaik. Selanjutnya ia masuk dinas militer dan dalam lapangan ini ia juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupan sehingga pangkatnya cepat naik menjadi perwira. Ketika pergi ke Mesir, dia mempunyai kedudukan wakil perwira yang mengepalai pasukan yang dikirim dari daerahnya.
Dalam pertempuran yang terjadi dengan tentara Prancis, ia menunjukkan keberanian luar biasa dan segera diangkat menjadi kolonel. Ketika tentara Prancis keluar dari Mesir di tahun 1801, Muhammad Ali turut memainkan peran penting dalam kekosongan kekuasaan politik yang timbul sebagai akibat dari kepergian tentara itu. Kaum Mamluk yang dulu lari dikejar Napoleon, mereka pun kembali ke Kairo untuk memegang kekuasaan mereka yang lama. Dari Istanbul datang pula Pasha dengan tentara Utsmani. Kedua golongan ini berusaha keras untuk merebut kekuasaan bagi pihaknya. Muhammad Ali mengambil sikap mengadu domba di antara keduanya. Simpati rakyat Mesir yang menaruh rasa benci kepada Mamluk dapat diperolehnya. Pasukan yang dipimpin bukan terdiri dari orang-orang Turki, tapi dari orang-orang Albania. Kedua unsur ini memperkuat kedudukannya untuk memasuki pertarungan merebut kekuasaan. Muhammad Ali mulai dengan memukul saingannya yang terlemah. Pasukan yang dikirim Sultan ia kepung. Pasha menyerah dan dipaksa kembali ke Istanbul. Muhammad Ali mengangkat dirinya sebagai Pasha yang baru dan akhirnya terpaksa diakui oleh Sultan Utsmani tahun 1805. Setelah menduduki puncak kekuasaan di Mesir, ia pun mulai memusnahkan pihak-pihak yang mungkin akan menentang kekuasaannya, terutama dari kaum Mamluk. Kesempatan timbul ketika yang tersebut belakangan ini berusaha untuk membunuh Muhammad Ali, tapi konspirasi mereka justru ketahuan. Pemimpin-pemimpin ditangkap dan dibunuh. Muhammad Ali bersikap seolah-olah mengampuni yang lain, dan pada suatu ketika mengundang mereka berpesta di istananya di Bukit Muqattam, dan setelah itu mereka semua masuk. Pintu-pintu yang membawa ke daerah istana dikunci, dan sebelum pesta selesai, ia diberi tanda untuk menyembelih mereka semua. Menurut cerita, ada dari 470 kaum Mamluk, hanya seorang yang dapat melepaskan diri dengan melompat dari pagar istana ke jurang yang ada di Bukit Muqattam. Kudanya mati, tapi ia selamat dengan pergi lari. Kaum Mamluk yang ada di luar Kairo kemudian diburu. Mana yang dapat dibunuh, dan sebagian kecil melarikan diri ke Sudan. Pada akhir tahun 1811, kekuatan kaum Mamluk habis di Mesir. Sekarang Muhammad Ali berkuasa penuh. Ia telah menjadi wakil sultan secara resmi di Mesir, dan rakyat Mesir pun tidak mempunyai organisasi dan kekuatan untuk menentang kekuasaannya. Ia pun bertindak sebagai diktator. Muhammad Ali sebagai raja-raja Islam lainnya mementingkan soal yang bersangkutan dengan militer, karena ia yakin bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Tetapi berlainan dengan raja lain, ia mengerti bahwa di belakang kekuatan militer harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membelanjai pembaharuan dalam bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan urusan militer. Jadi ada dua hal penting baginya: kemajuan ekonomi, kemajuan militer, dan kedua hal itu menghendaki ilmu-ilmu modern yang telah dikenal oleh orang-orang di Eropa. Harta kaum Mamluk yang telah dimusnahkan dirampas. Dengan demikian, begitu juga harta-harta orang kaya di Mesir dikuasainya, hingga pada akhirnya segala kekayaan Mesir berada di bawah kekuasaannya. Mesir adalah negeri pertanian, dan untuk mempertinggi hasil pertaniannya, di samping memperbaiki irigasi lama, mengadakan irigasi baru, memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan, dan mendatangkan ahli pertanian dari Eropa untuk memimpin pertanian. Untuk kemajuan ekonomi, ia membawa perbaikan dalam bidang pengangkutan. Di samping pertanian, ia coba mengadakan industri modern Mesir, tetapi gagal karena kekurangan tenaga ahli Mesir dan ketiadaan pasaran. Sungguh pun Muhammad Ali orang yang buta huruf. Ia begitu mengerti akan pentingnya arti pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan suatu negara. Dalam hal ini, ia sangat dipengaruhi oleh cerita pembesar-pembesar yang berada di sekitarnya mengenai unsur-unsur dan hal-hal baru yang dibawa ekspedisi Napoleon. Untuk membantunya dalam bidang ilmu pengetahuan ini, ia mendirikan Kementerian Pendidikan. Untuk pertama kali di Mesir, ia buka sekolah militer tahun 1815, sekolah teknik 1816, sekolah kedokteran 1827. Guru-gurunya didatangkan dari barat
Dan karena tak pandai berbahasa Arab, maka ceramah-ceramah mereka diterjemahkan oleh penerjemah-penerjemah Arab dan Turki. Selain dari mendatangkan ahli-ahli Eropa, ia mengirim siswa-siswa untuk belajar ke sana. Menurut statistik, antara 1813 dan 1849, ia mengirim 311 pelajar Mesir ke Italia, Prancis, Inggris, dan Austria. Di Paris, didirikan satu rumah Mesir untuk menampung pelajaran-pelajaran isu. Yang dipentingkan adalah ilmu-ilmu kemiliteran, baik darat, laut, arsitek, kedokteran, obat-obatan. Semua ilmu yang disebutkan belakangan ini erat hubungannya dengan soal kemiliteran. Selain dari soal militer, ia mementingkan pengetahuan tentang administrasi negara. Tetapi sistem politik di Eropa tak menarik perhatiannya. Ia terus memerintah sebagai diktator. Ia mempunyai penasihat politik, tapi putusan terakhir terletak di tangannya. Mahasiswa yang dikirimkannya di Eropa tidak dianjurkan, malahan dilarangnya untuk mempelajari ilmu politik. Kepada mahasiswa yang menerangkan bahwa di Eropa ia pelajari soal politik, ia mengatakan, di sini saya yang memerintah. Pergi kembali dan terjemahkan buku-buku militer. Dan ketika seorang dari menteri-menterinya menterjemahkan kepadanya buku Machiavelli tentang sebab-sebab naik dan jatuhnya suatu negara dan bagaimana caranya untuk mengelakkan keruntuhan negara, ia mengatakan, telah 40 lembar engkau terjemahkan dari buku itu, tapi bagiku ia tidak mengandung sesuatu yang baru. Semuanya adalah hal yang biasa-biasa saja. Machiavelli tak membawa hal-hal baru yang dapat saya pelajari. Pengetahuan saya tentang tipu muslihat pemerintahan lebih banyak daripada pengetahuannya. Buku itu tak perlu engkau terjemahkan lagi. Hal-hal ini memberikan gambaran tentang apa yang dikehendaki Muhammad Ali sebenarnya. Pengetahuan tentang soal-soal pemerintahan, militer, perekonomian. Inilah hal-hal yang dapat memperkuat kedudukannya. Ia tak ingin orang yang ada dikirim ke Eropa justru menyelami lebih dari apa yang perlu baginya. Dan oleh karena itu, mahasiswa-mahasiswa itu berada di bawah pengawasan yang ketat. Mereka tak diberikan kemerdekaan bergerak di Eropa, tapi dengan mengetahui bahasa-bahasa Eropa, khususnya Prancis, dan dengan membaca buku-buku Barat seperti karangan Voltaire, Rousseau, Montesquieu, dan lain-lain, timbullah ide-ide baru mengenai demokrasi, parlemen, pemilihan wakil rakyat, paham pemerintahan republik, konstitusi, kemerdekaan berpikir, dinamisme Barat diperbandingkan dengan sikap statis Timur, cinta tanah air, keadilan sosial, dan sebagainya. Di samping ilmu-ilmu teknik, falsafah, pendidikan, alam, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Pada mulanya, perkenalan dengan ide-ide dan ilmu-ilmu baru ini hanya terbatas bagi orang-orang yang telah ke Eropa dan yang tahu bahasa Barat. Kemudian paham-paham ini mulai menjalar kepada orang-orang yang tak mengerti bahasa Barat. Pada mulanya dengan perantaraan kontak dengan mereka yang mahasiswa yang kembali dari Eropa, kemudian dengan adanya terjemahan buku-buku Barat itu ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab mula-mula disesuaikan dengan sekolah-sekolah yang dibentuk oleh Muhammad Ali. Selain dari sekolah militer, teknik, kedokteran, didirikan pula sekolah obat-obatan atau apoteker tahun 1829, sekolah pertambangan 1834, sekolah pertanian 1836, sekolah penerjemahan 1836. Boleh dikatakan sekolah-sekolah serupa ini barulah kali ini didirikan di dunia Islam. Sekolah-sekolah yang jauh berlainan dengan sekolah tradisional yang ada pada waktu itu. Sekolah tradisional hanya mengajarkan agama. 3 soal penting yang dihadapi waktu itu, soal guru, soal mahasiswa, soal buku. Untuk mengatasi soal guru, ia mengirimkan mahasiswanya ke Eropa. Sebagai tersebut di atas, murid-murid dibujuk dengan pemberian gaji yang menarik. Mereka diberi program pelajaran yang intensif, yang jauh berbeda dengan program sekolah tradisional atau madrasah. Buku-buku yang dipakai di sekolah Eropa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh penerjemah yang pandai bahasa asing yang bekerja di Dewan Muhammad Ali, oleh pegawai-pegawai departemen, dan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di Eropa. Sudah barang tentu cara yang dipakai ini akan membawa hasil yang kurang memuaskan, karena penerjemah-penerjemah bukan ahli dalam bidang ilmu yang terkandung dalam buku-buku yang diterjemahkan itu. Hasil penterjemahannya tak sempurna
dan karena penerjemah terkadang adalah pekerjaan sambilan, penerjemahan berjalan dengan lambat. Dalam hubungan ini ada diceritakan bahawa sekumpulan mahasiswa yang baru selesai dari studinya kembali ke Eropah, semuanya dikunci dalam suatu benteng dekat Istana Muhammad Ali, diberikan buku-buku untuk diterjemahkan dari bahasa Perancis ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan buku-buku mulai berjalan lancar setelah didirikan Sekolah Penerjemahan 1836. Sekolah ini beberapa tahun kemudian diserahkan kepada pimpinan Rifa'ah At-Tahtawi, seorang ulama Azhar yang pernah belajar di Paris. Kemudian ada pengaruhnya dalam penyiaran ide-ide barat di Mesir. Di sekolah ini terdapat ahli-ahli yang tahu akan haknya masing-masing. Ya, usaha-usaha penerjemahan pun mulai membawa hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Bahagian penerjemahan di sekolah ini dibagi 4. Ada bahagian ilmu pasti, bahagian ilmu kedokteran dan ilmu fisika, bahagian sastra dan bahagian Turki. Yang akhir ini bertugas menerjemahkan buku-buku pedoman militer yang akan dipakai oleh perwira-perwira Turki yang terdapat dalam Angkatan Perang Muhammad Ali. Yang penting di antara bahagian-bahagian tersebut bagi perkembangan ide-ide barat adalah bahagian sastra. Di antara buku yang diterjemahkan ialah buku-buku mengenai filsafat, riwayat hidup orang-orang besar di Eropah, logika, ilmu bumi, kunjungan ke negara-negara asing, politik, ilmu asal manusia, dan lain sebagainya. Di tahun 1841 diterjemahkan buku tentang sejarah Raja Prancis yang mengandung keterangan mengenai revolusi Prancis. Satu buku yang serupa diterjemahkan 1847. Kedua buku ini begitu penting dalam menerangkan pikiran menggulingkan raja yang bersikap diktator dan menggantikan pemerintahannya dengan pemerintahan demokrasi. Kita akan lihat nanti bagaimana usaha yang dijalankan beberapa pemuka Islam menuju pada pembatasan kekuasaan raja-raja Islam. Gerakan mereka ini disebut gerakan konstitusi. Dari penerjemahan buku-buku Eropa ini, orang-orang Mesir kemudian mulai kenal pada negara-negara barat. Negara-negara yang dijumpai orang barat di timur jauh dan Amerika. Dunia yang digambarkan buku-buku itu jauh berlainan dengan apa yang mereka kenal dari buku-buku yang dikarang orang Islam di zaman klasik. Mereka mulai kenal dengan filsafat Yunani, kemerdekaan berpikir yang menjadi dasar filsafat Yunani, adat istiadat barat yang berbeda dengan adat istiadat Islam. Kalau sebelumnya orang barat, orang Islam itu semuanya orang Prancis. Ya, orang barat menurut orang Islam itu semuanya orang Prancis. Sekarang mulai mereka tahu orang barat itu ada banyak bangsanya, ada Prancis, ada Jerman, ada Inggris, ada Italia dan sebagainya. Diperbandingkan dengan gerakan-gerakan penerjemahan di abad ke-9, perhatian gerakan penerjemahan abad ke-19 agak terbatas, yaitu pada soal teknik, sedikit sekali mengenai sejarah, hukum, apalagi filsafat. Di abad ke-9, gerakan penerjemahan itu lebih luas, meliputi ilmu pengetahuan Yunani, logika, ilmu pasti, ilmu binatang, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu bintang, dan filsafat. Perbandingan besar lainnya di antara kedua gerakan ini ialah gerakan penerjemahan abad ke-9 terjadi ketika umat Islam dalam keadaan makmur dan menuju kemajuan, sedang di barat waktu itu berada dalam zaman kegelapan. Dalam suasana yang demikian, pengetahuan yang diajarkan oleh buku-buku Yunani itu cepat membawa kepada kemajuan umat Islam. Sedangkan gerakan penerjemahan di abad ke-19 ini terjadi ketika suasana kedua barat dan Islam berada dalam keadaan sebaliknya. Dunia barat sedang dalam keadaan mundur, barat sedang dalam keadaan maju. Penerjemahan sekarang dengan demikian tak cepat membawa kemajuan Islam seperti di abad ke-9. Dahulu dunia Islamlah yang mempunyai kemajuan tinggi, boleh dikata tak ada saingan. Sedang sekarang dunia Islam punya saingan besar. Barat dengan kemajuan-kemajuan yang terus berkembang. Di masa Islam, di zaman sekarang meningkat sedikit, barat terus meningkat, sehingga perbedaan antara kedua kebudayaan tetap seperti pada masa 100 tahun yang lalu. Bagian terakhir dari pertemuan hari ini membicarakan tentang peran seorang At-Tahtawi.
Rifa'ah Badawi Rafi' At-Tahtawi merupakan pembawa pemikiran pembaharuan yang besar pengaruhnya di pertengahan pertama dari abad ke-19 di Mesir. Dalam gerakan pembaharuan, Muhammad Ali Basha At-Tahtawi turut memainkan peranan. Ia lahir 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, meninggal di Kairo 1873. Ketika Muhammad Ali mengambil alih seluruh kekayaan di Mesir, hatta orang tua At-Tahtawi termasuk dalam kekayaan yang dikuasai. Ia terpaksa belajar di masa kecilnya dengan bantuan dari keluarga ibunya. Ketika berumur 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Setelah 5 tahun menuntut ilmu, ia selesai dari studinya di Azhar pada tahun 1822. Ia merupakan murid kesayangan dari gurunya, Syekh Hasan Al-Attar, yang banyak mempunyai hubungan dengan ahli-ahli ilmu pengetahuan Perancis yang datang dengan Napoleon ke Mesir. Ia selalu mengadakan kunjungan kepada ahli-ahli itu untuk mengetahui kemajuan ilmu pengetahuan mereka. Kunjungan itu mereka terima dengan senang hati karena mereka dapat memperdalam pengetahuan mereka tentang bahasa Arab dari pergaulan dengan Hasan Attar sebagai ulama Al-Azhar. Syekh Al-Attar melihat bahwa At-Tahtawi seorang pelajar yang sungguh-sungguh dan tajam pikirannya. Dan oleh karena itu, ia selalu memberikan dorongan kepadanya untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan. Setelah selesai dari studi di Al-Azhar, Tahtawi mengajar di sana selama 2 tahun. Kemudian diangkat menjadi imam tentara 1824. 2 tahun kemudian dia diangkat menjadi imam mahasiswa yang dikirim Muhammad Ali Pasha ke Paris. Ia tinggal di sana selama 5 tahun. Atas pengaruh ajaran Syekh Attar, di masa itu tidak dipergunakannya hantu untuk pekerjaan, tapi di samping itu, di samping tugasnya sebagai imam, ia ikut juga belajar. Imam-imam lainnya kurang mempergunakan kesempatan itu untuk menambah ilmu pengetahuan mereka. Tahtawi pun segera belajar bahasa Perancis waktu itu. Ia masih dalam perjalanan ke Paris, dan di Paris ia menggaji guru khusus untuk menolongnya dalam bahasa Perancis. Dalam masa singkat, ia menguasai bahasa itu, dan selama 5 tahun di Paris, ia menerjemahkan 12 buku dan risalah. Di antaranya, risalah tentang Alexander Makedonia, buku tentang pertambangan, buku mengenai akhlak dan adat istiadat berbagai bangsa, buku mengenai ilmu bumi, risalah mengenai teknik, risalah mengenai hak-hak manusia, risalah tentang kesehatan jasmani, dan sebagainya. Waktu di Paris banyak dipergunakannya untuk membaca buku-buku Prancis dengan pertolongan gurunya, antara lain buku-buku sejarah, teknik, ilmu bumi, politik, dan lain sebagainya. Ia juga membaca buku-buku karangan Montesquieu, Voltaire, dan Rousseau. Buku-buku yang dibaca Tahtawi mencakup berbagai lapangan ilmu pengetahuan. Kelihatannya ia dengan sengaja membaca lapangan yang begitu berbeda dan tidak mencurahkan perhatiannya ke suatu lapangan tertentu karena tujuannya adalah menerjemahkan buku-buku Prancis ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian, pembaca Arab akan dapat mengetahui ilmu pengetahuan Barat yang ia rasa perlu mereka ketahui untuk kemajuan mereka. Dan ujiannya yang terakhir di Paris pun dalam lapangan terjemahan. Sebagai bukti bagi kesanggupannya dalam hal ini, ia majukan ke-12 buku dan risalah tersebut di atas. Panitia penguji berpendapat bahwa memang ia telah cakap dalam hal ini dan bahwa Mesir akan mendapatkan manfaat dari kecakapannya menerjemahkan buku-buku yang penting dan perlu lagi bagi kemajuan negara itu. Sekembalinya At-Tahtawi di Kairo, ia diangkat menjadi guru bahasa Perancis dan penerjemah di sekolah kedokteran. Di sini ia membimbing penerjemahan buku-buku ilmu kedokteran. 2 tahun kemudian dia pindah ke sekolah artileri untuk mengepalai penerjemahan buku-buku tentang ilmu teknik dan kemiliteran. 1836 didirikanlah sekolah penerjemahan yang kemudian dirubah menjadi sekolah bahasa-bahasa asing. Bahasa-bahasa yang diajarkan Arab, Perancis, Turki, Persia, Itali, dan juga ilmu teknik, sejarah, ilmu bumi. Pimpinan sekolah ini diserahkan kepada Tahtawi. Selain dari mengajar, dalam tugasnya termasuk pula mengoreksi buku-buku yang terjemahkan oleh murid-muridnya. Menurut keterangan, hampir 1000 buah buku yang diterjemahkan sekolah ini ke dalam bahasa Arab. Setelah Muhammad Ali meninggal tahun 1848, cucunya Abbas menjadi pasha di Mesir. Abbas dalam hal ini kurang jelas. Dia tak terlalu senang dengan Tahtawi dan ia pun dipindahkan ke Sudan untuk mengepalai sebuah sekolah dasar di sana. Setelah Abbas wafat, ia dipanggil kembali ke Kairo oleh Said
Pasha yang baru, ia kemudian diangkat menjadi kepala sekolah militer. Di sana ia pentingkan pelajaran bahasa asing dan adakan satu bagian khusus untuk penterjemahan. Di tahun 1863, Khedive Ismail mengadakan badan penerjemahan undang-undang Perancis dan pimpinannya diserahkan kepada Tahtawi. Sekian jauh aktivitasnya kelihatan berpusat pada penerjemahan dan mengepali sekolah-sekolah. Tahtawi memang berpendapat bahwa penerjemahan buku-buku barat ke dalam bahasa Arab sangat penting agar umat Islam dapat mengetahui ilmu-ilmu yang dapat membawa kemajuan barat. Dan dengan demikian, umat Islam berusaha untuk memajukan diri mereka. Di samping aktivitas dalam lapangan penerjemahan, ia juga mempunyai aktivitas dalam lapangan karang-mengarang. Di tahun 1828, tentunya setelah mendengarkan pentingnya arti surat kabar Mesir yang diterbitkan Napoleon ketika ia berada di Mesir, Muhammad Ali menerbitkan satu surat kabar resmi yang diberi nama Waqai' al-Misriyah. Tahtawi pernah menjadi pimpinannya, dan di bawah pimpinannya surat kabar itu bukan hanya memuat berita resmi, tapi juga pengetahuan-pengetahuan tentang kemajuan barat. Umpamanya, di salah satu karangannya, ia terangkan tentang teori-teori politik, tentang pemerintahan, demokrasi, aristokrasi, monarki, dan sebagainya. Di samping penjelasan tentang pemerintahan dan konstitusi Prancis yang berdasarkan pula pada keadilan dan kerakyatan. Membaca hal seperti ini tentu orang akan mengerti bahwa pemerintahan Muhammad Ali adalah pemerintahan sewenang-wenang. Maka untuk menjaga amarah Muhammad Ali, Tahtawi senantiasa memuji pasal itu sambil menjelaskan bahwa pemerintahannya membawa kebaikan dan kemajuan bagi Mesir. Selanjutnya, ia menjelaskan pula bahwa peraturan dan teori barat itu tidak berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Di tahun 1870 didirikan majalah Rawdatul Madaris yang bertujuan memajukan bahasa Arab dan menyebarkan ilmu pengetahuan modern kepada khalayak ramai. Majalah ini mengandung tulisan tentang sastra Arab, ilmu falak, ilmu bumi, ilmu akhlak, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu pasti, dan lain sebagainya. Selain dari mengarang untuk majalah-majalah tersebut, Tahtawi juga banyak mengarang buku-buku. Di antara buku yang terpenting, pertama, Takhlisu Ibris fi Talkhisi Baris. Yang kedua, Manahijul Albab Al-Misriyah fi Manahijil Adab Al-Asriyah. Yang ketiga, Al-Mursyidul Amin lil Banat wal Banin. Yang keempat, Al-Qaulus Sadid fil Ijtihadi wat Taqlid. Yang kelima, Anwaru Taufiqil Jalil fi Akhbari Misr wa Tawthiq Bani Ismail. Intisari dari kesimpulan tentang Paris. Ini buku pertama. Terjemahan bebas dari nama buku pertama mengandung kesan-kesan At-Tahtawi tentang perjalanan dia ke Paris. Selama ia tinggal di sana, perjalanan pulang ke Mesir. Buku ini bukan hanya menceritakan sejarah perjalanannya, tapi yang terpenting menerangkan hal-hal yang bersangkutan dengan hidup dan kemajuan orang Eropa, sebagaimana yang dia lihat di Paris. Di dalamnya ia terangkan sistem pemerintahan Prancis, revolusi di tahun 1789, cara pemeliharaan kesehatan penduduk Paris, ilmu-ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah-sekolah Paris, konstitusi Prancis, adat istiadat Eropa, dan sebagainya. Karena pentingnya arti buku ini untuk mengetahui hidup dan kemajuan Eropa bagi orang Islam waktu itu, ia diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan dianjurkan oleh Muhammad Ali supaya dibaca oleh pegawai-pegawai pemerintahannya. Buku kedua, Jalan bagi Orang Mesir untuk Mengetahui Literatur Modern. Intinya menerangkan betapa pentingnya kemajuan ekonomi bagi kemajuan suatu negara. Menurut pendapat At-Tahtawi, masyarakat manusia mempunyai dua tujuan: menjalankan perintah Allah dan mencari kesejahteraan di dunia. Kesejahteraan yang dimaksud kesejahteraan seperti yang dia lihat di Eropa. Kesejahteraan akan tercapai dengan dua jalan: berpegang pada agama serta budi pekerti baik dan kemajuan ekonomi. Mesin ekonominya bergantung pada pertanian, dan ia memuji-muji usaha yang dilakukan Muhammad Ali dalam lapangan ini. Ia juga menekankan pendapat ahli ekonomi Eropa bahwa Mesir punya potensi besar dalam lapangan ekonomi. Dengan memajukan ekonomi, kesejahteraan dunia akan tercapai. Hal ini adalah baru karena tradisi dalam Islam tidak mementingkan hidup dunia. Selanjutnya, di buku ini juga diterangkannya pemerintahan yang baik yang dapat memajukan ekonomi. Oleh karena itu,
Buku tersebut seterusnya menerangkan ketatanegaraan yang baik menurut paham tradisional dalam Islam. Raja atau sultan mempunyai kekuasaan eksekutif yang mutlak. Tapi kekuasaannya itu harus dibatasi oleh syariat dan syura dengan para ulama. Syariat adalah di atas raja. Ya. Raja harus menghormati ulama, memandang mereka sebagai pembantunya dalam soal pemerintahan. Syariat menurut pendapatnya harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi modern, dan kaum ulama harus mengetahui kemajuan modern untuk dapat menafsirkan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, mereka harus mempelajari ilmu pengetahuan barat. Di zaman dulu, ia menjelaskan lebih lanjut, kaum ulama mempelajari falsafah dan ilmu-ilmu akal yang ada di zaman mereka. Ahli-ahli yang punya ilmu pengetahuan modern seperti dokter, insinyur harus diajak bermusyawarah oleh raja dalam menentukan arah politik negara. Masyarakat suatu negara menurut pendapatnya tersusun dari 4 golongan: raja, ulama dan para ahli, tentera dan kaum produsen. Ya. 2 golongan pertama adalah golongan yang memerintah, dan 2 golongan lain adalah golongan rakyat yang harus patuh dan setia kepada pemerintah. Sungguh pun raja bertanggung jawab hanya kepada Allah. Raja tak boleh melupakan kepentingan rakyat. Raja harus selamanya ingat kepada Allah dan siksaan yang disediakan bagi orang yang zalim. Perasaan takut kepada Allah akan membuat raja bertindak baik bagi rakyatnya. Selain takut kepada Tuhan, tidak tanduk seorang raja dikontrol oleh pendapat umum. Oleh sebab itu, antara yang memerintah dan yang diperintah harus ada hubungan yang baik. Orang-orang pemerintahan dan administrasi harus mempunyai didikan yang baik dan sesuai dengan tugasnya. Seorang kepala kampung pun harus tunduk terlebih dahulu dididik dan dilatih sebelum menempati kedudukan sebagai kepala kampung. Jadi salah satu jalan untuk kesejahteraan menurut Tahtawi adalah berpegang pada agama dan budi pekerti yang baik. Untuk itu pendidikan sangat perlu. Hal ini dijelaskan dalam bukunya yang ketiga, Petunjuk bagi Pendidikan Putra dan Putri. Pendidikan dasar mesti bersifat universal, sama bentuknya untuk segala golongan. Didikan menengah mesti mempunyai kualitas tinggi. Anak-anak perempuan mesti memperoleh didikan yang sama dengan anak laki-laki. Kaum ibu harus mempunyai didikan agar dapat menjadi istri yang baik dan dapat menjadi teman suami dalam kehidupan intelek dan sosial. Bukan hanya menjadi istri yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani keluarganya, juga dapat bekerja sebagai laki-laki dalam batas kesanggupan dan pembawaan mereka. Selanjutnya, agar mereka dapat melepaskan diri dari kekosongan waktu di rumah tangga dan dari kebiasaan mengobrol dengan tetangga. Orang mengatakan menyekolahkan anak wanita adalah makruh. Demikian At-Tahtawi lupa bahwa istri Nabi Hafsah Aisyah pandai membaca menulis. Sebelum Qasim Amin muncul, At-Tahtawi telah menganjurkan emansipasi wanita atau yang disebut tahrirul mar'ah. Tujuan pendidikan bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi terutama untuk membentuk rasa kepribadian dan untuk menanamkan rasa patriotisme, hubbul watan. Ya, patriotisme adalah dasar yang kuat mendorong orang mendirikan suatu masyarakat yang punya peradaban. At-Tahtawi adalah orang Mesir pertama yang menganjurkan patriotisme. Paham bahwa seluruh dunia Islam adalah tanah air tiap orang Muslim telah mulai berubah tekanannya. Tanah air sekarang ditekankan pada tanah tumpah darah seorang, bukan hanya seluruh dunia Islam. Jadi ada 2 persaudaraan, persaudaraan Islam dan persaudaraan setanah air. Mana yang lebih penting di antara 2 ini bagi Tahtawi tak jelas. Tapi perkembangan dalam dunia Islam selanjutnya membuat persaudaraan setanah air lebih kuat daripada persaudaraan keislaman. Kata watan dan hubbul watan kelihatan selalu dipakai oleh Tahtawi dalam buku kedua dan ketiga. Dalam kewajiban seorang terhadap tanah airnya termasuk mengadakan persatuan, tunduk kepada undang-undang, setia mengorbankan harta dan diri. Di antara hak-hak terpenting bagi seorang warga negara adalah kemerdekaan. Karena kemerdekaanlah yang dapat mewujudkan masyarakat yang sejati dan patriotisme yang kokoh. Watan sebagaimana yang dimaksudnya di buku itu adalah Mesir. Dalam buku lain yang mengandung sejarah Mesir dari mulai zaman Fir'aun, ia memperlihatkan kebanggaannya akan peradaban dan kemajuan ekonomi Mesir di zaman Fir'aun. Mesir modern adalah lanjutan dari Mesir zaman Fir'aun. Karena itu ia tak enggan untuk menulis syair-syair memuji Fir'aun. Mesir modern betul Islam, tetapi bukan semua putra Mesir beragam Islam.
orang-orang yang bukan beragama Islam harus diberikan juga kemerdekaan beragama. Dan Mesir Islam dan Mesir bukan Islam adalah bersaudara. Semua ini adalah konsep baru bagi dunia Islam di zaman Tahtawi. Persaudaraan yang dikenal adalah persaudaraan keislaman. Dan tanah air adalah seluruh negara Islam. Dan sejarah adalah sejarah Islam. Dan konsep baru ini terdapat benih nasionalisme. At-Tahtawi berpendapat bahawa kaum ulama harus mengetahui ilmu modern agar mereka dapat menyesuaikan syariat dengan kebutuhan modern. Ini mengandung arti bahawa ijtihad yang telah tertutup pintunya semenjak abad ke-11 Masehi bagi Tahtawi harus dibuka. Tetapi ia kelihatannya belum berani menyatakan pendapat ini dengan tegas dan terang-terangan. Masyarakat Islam belum dapat menerima pendapat yang demikian untuk zaman itu, karena dianggap terlalu radikal. Dalam bukunya tentang ijtihad dan taklid, buku yang keempat, At-Tahtawi hanya menerangkan syarat-syarat dan rupa-rupa ijtihad yang dalam Islam. Ijtihad mutlak, ijtihad dalam mazhab, ijtihad dalam fatwa. Tapi bagaimanapun penjelasan At-Tahtawi ini menarik perhatian orang pada ijtihad dan akhirnya membawa pada pendapat bahwa pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Mengenai soal fatalisme, ia mencela orang Paris karena mereka tak percaya pada qada dan qadar. Sedang pendapat yang semestinya menurut Tahtawi adalah seorang harus percaya pada qada dan qadar Tuhan. Tetapi di samping itu, ia juga harus berusaha. Tidak boleh manusia mengembalikan segala sesuatu hanya pada qada dan qadar. Karena pendirian serupa ini menunjukkan kelemahan. Orang tak boleh berserah kepada qada dan qadar, tapi harus dalam segala hal berusaha terlebih dahulu dan kemudian barulah berserah kepada kehendak Allah. Orang Eropah punya keyakinan bahwa manusia dapat memperoleh apa yang dia kehendaki dengan kemauan dan usahanya sendiri. Tapi bila ia gagal dalam usahanya, itu bukan karena qada dan qadar Tuhan, tapi karena salah perkiraan atau kurang dalam berpikir atau kurang kuat berusaha. Disinilah terdapat ide dinamisme sebagai lawan dari sikap statis yang umumnya terdapat dalam dunia Islam pada waktu itu. Pada perjumpaan berikutnya, nanti akan dibahas tentang 3 tokoh pembaruan penting di Mesir. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.